Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Valiera Suara dengan NIM 4221945 akan menjelaskan mengenai live coding yang telah saya buat kali ini. Pertama, dalam script terdapat bagian head, di mana bagian head berfungsi untuk mengatur informasi mengenai dokumen. Lalu pada bagian head terdapat title, di mana title di sini berfungsi untuk membuat judul yang akan tampil pada sebuah website, di mana isi title kali ini berisi live code, di mana tulisan live code nanti akan muncul pada bagian atas sebuah website. Selanjutnya, pada baris keempat terdapat tag berupa link, rel sama dengan style sheet, tipe sama dengan teks garing CSS, href atau hyperlink reference sama dengan style.css, di mana pada baris keempat ini merupakan eksternal CSS yang fungsinya untuk memanggil file CSS dari tempat atau folder atau lokasi lain, yang dengan kata lain, file CSS terpisah dengan file HTML. Lalu, eksternal CSS ini ditulis di text editor lain dengan extension .css. Kemudian, ada bagian body yang bisa kita lihat pada baris 7, di mana bagian body ini berfungsi untuk tempat kode-kode terletak yang akan tampil pada browser, atau dengan kata lain, bagian body ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah script. Selanjutnya, setelah bagian body, pada baris 8 terdapat heading 2 atau biasa kita tulis dengan H2 yang berisi tulisan atau teks tugas sama dengan live coding, di mana heading 2 nanti ini terletak pada center atau halaman tengah website. Nah, heading 2 ini besarnya lebih kecil daripada heading 1. Lalu setelah penetapan heading, ada bagian div atau div class sama dengan login. Div atau division atau bagian dapat digunakan sebagai kontainer atau penampung untuk menggrup beberapa elemen menjadi satu. Nah, div elemen ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk menempatkan beberapa elemen menjadi satu bagian, yang penggunaannya ditujukan untuk mempermudah style dengan CSS. Nah, dalam div terdapat atribut kelas, di mana kelas dapat diberikan pada banyak elemen HTML dan dapat dipanggil sekaligus. Selanjutnya, kita memasuki bagian form. Bagian form atau tag form merupakan bagian pada HTML yang dapat digunakan untuk membuat elemen form pada halaman web. Dalam elemen form terdapat atribut action, di mana atribut action ini berfungsi untuk menentukan URL tujuan, di mana data dari suatu form akan dikirimkan lalu diolah ketika disubmit, di mana URL yang kita tuju kali ini www.google.com. Jadi, ketika suatu form disubmit, browser akan mengirimkan seluruh data yang ada pada form tersebut menuju URL yang didefinisikan dalam atribut action. Lalu, setelah atribut action, ada metode post. Metode sama dengan post, di mana atribut ini akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung, tanpa menampilkannya pada URL. Artinya, metode post ini bekerja langsung dengan action untuk mengirimkan data. Setelah itu ada atribut onSubmit, di mana atribut ini bekerja ketika form melakukan submit, di mana submit itu sendiri adalah link tautan ke server berupa tombol tertentu pada sebuah form. Selanjutnya, masuk pada pembuatan form, terdapat tag label,
di mana tag label ini digunakan untuk mempermudah dalam menyeleksi pilihan yang diberikan pada sebuah form. Nah, pada sintaks ini terdapat 3 label. Yang pertama nama lengkap, yang kedua email, dan yang ketiga alamat. Dalam cakupan label yang diberikan dalam bagian nama lengkap, terdapat inputan berupa tipe sama dengan teks, yang berarti inputannya berupa teks sebaris atau teks yang hanya dapat ditulis sebaris. Terus pada bagian email terdapat inputan tipe sama dengan email, yang berarti inputan nanti ini berupa email. Terus dalam setiap input juga ada atribut name. Nah, atribut name ini memberikan secara spesifik nama pada sebuah atribut, di mana name atau atribut name pada label nama lengkap itu nama, pada email itu email, dan pada alamat itu alamat. Terus selanjutnya ada ID. ID ini hanya dapat bekerja pada satu penandaan saja. Maksudnya, nama ID hanya bisa diberikan pada satu elemen saja, di mana pada nama lengkap itu ID-nya sama dengan nama, pada email itu ID-nya sama dengan email, dan pada alamat ID sama dengan alamat. Selanjutnya, pada bagian alamat terdapat teks area. Nah, teks area ini digunakan sebagai inputan data yang lebih dari satu baris, atau dalam artian dapat menampung banyak teks. Nah, dalam teks area ini terdapat atribut calls dan rows. Nah, dalam fungsinya, calls ini berfungsi untuk menentukan lebar teks area, sedangkan rows berfungsi untuk menentukan tinggi teks area. Selanjutnya, kita masuk pada bagian button atau tombol. Nah, pada akhir form ada sebuah button, di mana button ini terbentuk dari tag input sama dengan tipe submit, dengan value yang diberikan adalah daftar, dan kelas sama dengan tombol, di mana tag ini berguna untuk memulai proses pengolahan data. Artinya, pada saat tombol ini diklik, akan dimulai pemrosesan data. Namun, yang perlu diperhatikan, pada akhir script terdapat kondisi if-else. Nah, sebelum kita menjelaskan kondisi if-else, terdapat fungsi dokumen get.elementById, di mana dokumen get.getElementById ini berfungsi untuk mengambil sebuah value pada inputan yang ada pada HTML, yang tentunya dengan syarat elemen inputan tersebut memiliki ID. Karena fungsi getElementById sesuai namanya, maka dia akan mengambil value melalui ID seperti yang ID telah diberikan berupa nama, email, serta alamat. Setelah itu kita memasuki pengkondisian if-else. Pada bagian nama, jika tidak ada inputan, maka akan muncul informasi berupa silahkan isi nama terlebih dahulu sesuai dengan fungsi alert. Lalu apabila jika inputan ini masih kurang dari 5 karakter, maka akan muncul kembali informasi berupa input kurang dari 5 karakter. Kemudian pada email, apabila email yang diinputkan kosong, maka akan muncul informasi lagi berupa silahkan isi email terlebih dahulu. Lalu pada bagian alamat juga, apabila tidak ada alamat yang diisi,
maka akan muncul informasi berupa silahkan isi alamat terlebih dahulu. Namun, apabila semua telah terisi baik nama, alamat, dan email dan semuanya telah melebihi 5 karakter, maka akan muncul informasi berupa data berhasil diinputkan. Lalu data akan dikirim dan diproses. Selanjutnya masuk pada file style.css yang merupakan bagian dari HTML tadi, di mana dalam file ini terdapat bagian body, di mana telah dijelaskan sebelumnya. Bagian body ini sangat penting atau fungsinya sangat penting pada sebuah script, di mana dalam body terdapat kode-kode yang akan ditampilkan pada sebuah website. Pertama ada background. Background ini merupakan background atau latar belakang nantinya akan memberikan warna pada tampilan website. Telah ditentukan atau telah diatur warna website atau warna background berupa warna hijau kebiruan atau dengan hexacolor code yaitu 666 CDAA. Lanjut pada bagian heading 2 atau H2, nantinya teks yang ada pada website akan diberikan warna putih atau dengan hexacolor itu FFFF. Kemudian pada bagian login terdapat padding, margin, width, background, dan border radius, di mana padding berfungsi untuk mengatur jarak elemen pada bagian dari dalam elemen. Terus ada margin berfungsi untuk mengatur jarak elemen HTML dari luar. Kemudian width mengatur lebar elemen, background mengatur warna latar belakang elemen, dan border radius berfungsi untuk membuat lengkungan pada ujung box. Kemudian pada bagian label terdapat font size, di mana font size yang diberikan sebesar 10 pt dengan warna hitam atau RGB sama dengan 0,0,0. Kemudian masuk pada bagian tipe teks atau tipe teks, tipe email, dan teks area. Terdapat juga bagian padding, width, background, border, font size, dan margin, di mana fungsi padding tadi telah dijelaskan dan fungsi width dan background telah dijelaskan. Padding di sini akan berukuran sebesar 8 pixel atau 8 pixel pada masing-masing sisi. Width akan membesar sebesar 95%. Kemudian background-nya itu akan berwarna EF atau hexacolor-nya. Selanjutnya ada font size sebesar 10 pt. Terus ada margin sebesar 6 pixel dan 0 pixel. Nah, font size nanti ini artinya apabila ada teks yang diinputkan maka font size-nya berukuran 10 pt. Terus lanjut pada bagian tombol. Bagian tombol terdapat fungsi background, di mana latar belakang dari tombol ini akan berwarna biru atau hexacolor code yang digunakan itu 3498DB dan warna tulisannya itu berupa warna putih. Border 0 dan padding sebesar 5 pixel dan 8 pixel. Sekian penjelasan live coding dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.